Tahu siapa yang dikubur pakai peti besi? Besi itu benda mati, tak berhubungan dengan dunia roh. Biasanya orang dikubur pakai peti kayu. Hanya orang yang mati mendadak yang pakai peti besi. Waktu kecil, kakekku pandai besi di desa. Suatu malam, Pak Chen, tetangga kami, tiba-tiba minta tolong kakek untuk dibuatkan peti mati dari besi. Kakek bertanya pada Pak Chen, untuk apa peti mati besi? Pak Chen menghela nafas, bukan untukku, ayahku yang ingin dikubur pakai peti besi. Ayah Pak Chen memang sakit-sakitan. Tahun lalu beliau sakit parah. Entah kapan beliau akan meninggal. Kakek mengerutkan kening mendengarnya. Chen, coba kau tanyakan pada orang yang mengerti. Bolehkah penguburan menggunakan peti besi? Pak Chen tampak ragu. Ayahku bilang tidak apa-apa. Kakek berkata, lebih baik kau tanyakan dulu. Pak Chen mengangguk, lalu berbalik pergi tanpa bicara. Nenek keluar dari kamar. Dia mendengar percakapan kakek dan Pak Chen. Nenek menghampiri kakek, dan berkata dengan kesal, kalau disuruh buat, ya buat saja. Peti besi kan? Kakek tersenyum kecut. Penguburan itu perkara penting. Kita tak boleh demi uang melakukan hal yang salah. Keesokan paginya, Pak Chen datang lagi. Paman, saya sudah bertanya, peti besi tidak masalah. Boleh untuk penguburan. Jadi, Paman bisa membuatnya. Kira-kira berapa hari selesai? Kakek terdiam sejenak. 7 hari. Senyum Pak Chen langsung lenyap. Bisa lebih cepat, Paman. 7 hari terlalu lama. Kakek merasa heran. Chen, kenapa terburu-buru? Bukan saya, ayahku yang ingin cepat. Katanya, beliau merasa umurnya tak lama lagi. Kalau sebelum meninggal tidak melihat peti besinya, beliau tidak akan tenang. Pak Chen terkenal sebagai anak berbakti di desa kami. Dia sangat menyayangi ayahnya. Beliau sangat menghormati ayahnya. Kakek berkata dengan pasrah. Paling cepat 5 hari. Paman, kalau begitu jangan dibuat dulu. Saya coba cari di kota. Siapa tahu ada yang sudah jadi. Kalau tidak ada, saya kembali lagi ke sini. Kakek mengangguk setuju. Setelah Pak Chen pergi, kakek buyut keluar dari kamar barat. Dia menatap kepergian Lao San Chen. Ekspresinya terlihat rumit. Kakek bertanya sambil tersenyum. Kau lihat apa? Apa Da Zong Chen meninggal secara tidak wajar? Da Zong Chen adalah nama ayah Lao San Chen. Kakek tertegun beberapa detik. Kau bicara apa sih? Da Zong Chen masih hidup. Hanya saja kesehatannya kurang baik. Dia ingin memesan peti mati besi terlebih dahulu. Mata kakek buyut langsung melebar. Da Zong Chen ingin dimakamkan dengan peti mati besi? Iya, aneh juga. Belum pernah dengar ada yang dimakamkan pakai peti mati besi. Begitu kakek selesai bicara, wajah kakek buyut berubah. Ada ketakutan di matanya. Kakek menyadari perubahan pada kakek buyutnya. Dia bertanya, ayah, ada apa? Kakek buyut berkata, hanya orang yang meninggal tidak wajar, yang dimakamkan dengan peti mati besi. Mata kakek melebar. Bukankah orang yang meninggal tidak wajar di desa kita langsung dikremasi? Kakek buyut menghela nafas. Itu sekarang. Dulu waktu aku kecil, orang yang meninggal tidak wajar dimakamkan dengan peti mati besi. Tujuannya untuk melindungi seluruh keluarga, agar di kehidupan selanjutnya bisa bereinkarnasi menjadi manusia. Kakek berkata dengan bingung, tapi Da Zong Chen kan masih hidup. Untuk apa dia butuh peti mati besi? Kakek buyut mendecakkan lidahnya. Hidup apanya? Kau lihat Da Zong Chen dengan mata kepalamu sendiri? Mungkin dia sudah meninggal sekarang. Meskipun Da Zong Chen sakit-sakitan, dia selalu keluar jalan-jalan setiap hari, berjemur di bawah sinar matahari. Beberapa hari terakhir ini, aku memang tidak melihatnya. Keringat dingin langsung muncul di dahi kakek. Dia bergumam, jika Da Zong Chen sudah meninggal, dan Lao San Chen tidak tahu apa-apa, bisa bahaya ini. Kakek buyut menyipitkan matanya. Da Zong Chen ingin dimakamkan dengan peti mati besi. Itu artinya dia ingin melindungi dirinya sendiri, agar di kehidupan selanjutnya bisa bereinkarnasi menjadi manusia. Tapi pemakaman dengan peti mati besi ada aturannya. Setelah peti mati besi dikubur, harus disegel dengan darah anjing hitam. Kalau tidak disegel, bisa membawa bencana bagi keluarga. Kakek berkata dengan cemas, aku akan menemui Lao San Chen. Ku beritahu dia soal ini, supaya dia berhati-hati. Kakek orangnya tidak sabaran. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan keluar halaman. Kakek buyut mengerutkan keningnya. Dia berteriak ke arah kepergian kakek. Kembali dulu. Tapi kakek sudah menghilang. Kakek buyutku bilang padaku, Yunfu, cepat panggil kakekmu kembali. Jangan biarkan dia menyinggung Chen Dazong. Ku mengangguk dan berlari keluar halaman. Rumahku dan rumah Chen Laosan hanya terpisah 7 atau 8 rumah. Sangat dekat. Saat aku menyusul kakek, dia sudah masuk ke halaman rumah Chen Laosan. Kakek berkata, Yunfu, kenapa kau ikut kemari? Kakek buyut menyuruhmu pulang, karena takut kau menyinggung Chen Dazong. Begitu aku selesai bicara, pintu kamar timur rumah Chen Laosan terbuka. Chen Dazong berjalan keluar dengan gemetar. Dia berdiri di bawah sinar matahari, dengan wajah kekuningan, dan bahkan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning. Dia seperti orang yang keluar dari foto lama, memancarkan aura busuk dan membusuk. Chen Dazong berdiri di pintu, dengan tatapan kosong, memandang kakek seperti orang linglung. Kakek berkata, kakak kelima, di mana Laosan? Chen Dazong tampak tidak mendengar kakek bicara. Tidak ada reaksi sama sekali.
Aku menarik baju kakek, dan berbisik, "Kakek, ayo kita pergi." Saat itu juga, Chen Dazong tiba-tiba bergerak. Kepalanya berputar perlahan, dan akhirnya menatapku. Secara refleks aku melihat ke arah Chen Dazong, dan bertatapan dengannya. Tatapan itu membuatku semakin takut, dan langsung bersembunyi di balik kakek. Kakek mengerutkan kening, karena Laosan tidak di rumah. "Aku pulang dulu, kakak kelima. Silakan masuk dan istirahat." Melihat kami akan pergi, Chen Dazong tiba-tiba membuka mulutnya, dan mengeluarkan suara rendah dari tenggorokannya. Suara itu bukanlah suara yang bagus. Seperti suara orang yang sekarat. Aku merinding ketakutan, dan memegang erat lengan kakek. Wajah kakek menjadi pucat. Dia membawaku keluar halaman. Tapi sebelum sampai di gerbang, kami melihat Chen Laosan kembali dengan kereta keledainya. Di atas kereta keledai itu terdapat peti mati besi. Peti mati besi itu panjangnya 2 meter. Sangat besar dan berat. Chen Laosan membawa kereta keledainya masuk ke halaman. Dia melihat kakek dan berkata sambil tersenyum, "Paman, kebetulan sekali kau datang. Aku sudah membeli peti mati besi. Jadi paman tidak perlu membuatnya." Begitu Chen Laosan selesai bicara, Chen Dazong yang berdiri di pintu tiba-tiba bergerak. Cara berjalannya sangat kaku, jalannya juga sangat lambat. Dia berjalan ke peti mati besi itu, menyentuh peti mati besi itu dengan tangannya. Kakek Chen San tertawa dan berkata, "Sekarang kau senang, kan? Peti mati besi itu sudah kubelikan untukmu." Ekspresi wajah Chen Dazong tetap datar. Matanya terus menatap peti mati besi itu, seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun. Melihat itu, kakek menghela nafas. "San, malam ini datanglah ke rumahku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Begitu kakek selesai bicara, Chen Dazong menoleh ke arah kakek. Tatapannya tajam seperti serigala, membuatku merinding. Kakek tertegun sejenak, lalu menjelaskan, "Tidak ada hal penting, kok. Hanya kotak besi berukir yang kuminta San buat. Suruh dia datang malam ini untuk mengambilnya. Menurut tradisi di sini, kita harus membuat 2 kotak besi berukir, untuk dimakamkan bersama di dalam peti mati." Kakek Chen San berkata, "Baiklah. Aku akan datang malam ini untuk mengambilnya." Kakek tertawa kecil. "Kalau begitu aku pergi dulu. San, kamu harus datang malam ini." "Ya." Kakek membawaku pulang. Sepanjang jalan dia diam saja. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Sesampainya di rumah, kakek langsung bergegas ke gudang, dan minum beberapa mangkuk besar air. Dia juga mencuci mukanya dengan air dingin. Kakek buyut sedang duduk di bangku sambil berjemur. Melihat kakek keluar dari gudang, dia berkata, "Kau melihat Chen Dazong?" Kakek mengangguk. "Iya. Aku melihatnya. Dia terlihat agak aneh." Kakek buyut menghela nafas dan berkata, "Bagaimana mungkin tidak aneh? Dia sekarang seperti mayat hidup." Aku sudah bicara dengan kakek Chen San, menyuruhnya datang malam ini. Nanti malam saat dia datang, aku akan memberitahunya tentang darah anjing hitam. Kakek buyut mengipasi dirinya, sambil menatap tanah. Entah apa yang dipikirkannya. Melihat kakek buyut diam saja, kakek berkata lagi, "Kakek Chen San tinggal seatap dengan anaknya itu. Apa tidak akan terjadi apa-apa?" Kakek buyut menggelengkan kepalanya. Selama keinginannya terpenuhi, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi soal menyegel peti mati dengan darah anjing hitam, jangan sampai Chen Dazong tahu. Kalau dia tahu, dia akan mengamuk. Dan penduduk desa tidak akan tenang. Kakek mengangguk. "Kau tahu banyak juga." "Ya." Kakek buyut mendecakkan lidahnya. "Saya sudah hidup sekian lama, dan telah melihat banyak hal aneh. Saat saya berumur 7 atau 8 tahun, ada kejadian aneh di desa. 30 orang lebih meninggal. Butuh banyak usaha untuk menyingkirkan makhluk itu." Kakek bertanya, "Bagaimana cara menyingkirkannya?" Kakek buyut hendak menjawab, tapi melirik saya dulu. Dia terlihat ragu-ragu, seolah takut saya ketakutan jika diceritakan. Kakek buyut berkata, "Sudah terlalu lama, saya tidak ingat." Karena kakek buyut tidak menjawab, kakek pun tidak bertanya lagi. Saat malam tiba, kakek memindahkan meja makan ke halaman. Nenek menghidangkan makanan. Sambil makan, kakek terus melihat ke arah pintu gerbang. Dia belum datang. Kenapa terburu-buru? Hari baru saja gelap. Begitu nenek selesai bicara, pintu gerbang rumah kami terbuka. Paman San berjalan terlatih-tatih masuk ke halaman. Paman San menatap kakek buyut dan berkata, "Kakek tua." Kakek buyut mengangguk ke arah Paman San. Paman San kemudian melihat ke arah kakek dan nenek. "Paman dan bibi, saya datang untuk mengambil kotak besi berukir bunga." Kakek mengerutkan kening. Dia melihat kaki Paman San dan berkata, "San, kenapa kakimu tadi jatuh di jalan?" "Tidak apa-apa." Kakek perlahan berdiri, dan mengambil 2 kotak besi berukir bunga dari gudang. Kakek mendekati Paman San, dan berbisik, "San, ada yang harus kukatakan padamu. Jangan takut." Setelah mendengarnya, Paman San tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Paman, ada apa?" Sampai menyuruhku jangan takut. Kakek menoleh ke arah kakek buyut. Kakek buyut berkata, "Ayahmu akan dimakamkan dengan peti mati besi." Paman San mengangguk. "Iya." Kakek buyut menjelaskan, "Hanya orang yang meninggal secara tidak wajar yang dimakamkan dengan peti mati besi. Ayahmu sudah lama meninggal." Begitu kakek buyut selesai bicara, wajah Paman San berubah. Suaranya gemetar saat berbicara. "Tidak mungkin, ayahku masih hidup. Bagaimana bisa meninggal?" Paman San membelalakan matanya, terlihat sangat emosional. Penyakit lama kakek buyut kambuh lagi. Dia mulai batuk-batuk karena panik.
Kakek berkata, istriku, antar kakek Du kembali ke kamarnya. Lalu carikan ayahmu obat. Aku akan bicara dengan paman ketiga tentang ini. Nenek mengangguk. Ia membantu kakek buyut berdiri. Paman ketiga Chen menatap kakek. Ia berkata dengan lantang, Paman, jangan sembarangan bicara. Suara paman ketiga Chen sangat keras. Kakek buru-buru menutup mulut paman ketiga Chen. Pelan-pelan, melihat paman ketiga Chen diam. Kakek melepaskan tangannya. Kakek berkata, ketiga, coba kau pikirkan baik-baik. Beberapa hari ini, apa ayahmu bertingkah aneh? Paman ketiga Chen mengerutkan keningnya. Setiap malam, ayahku selalu pergi ke pemakaman di belakang gunung. Aku bertanya mau ngapain. Dia tidak mau bilang. Kakek menarik napas. Ayahmu itu orang mati. Dia tidak nyaman tinggal di tempat orang hidup. Tentu saja dia pergi ke tempat orang mati. Begitu kakek selesai bicara, paman ketiga Chen berdiri dari kursinya. Ia berkata dengan marah, Paman, kau terus bilang ayahku sudah mati. Apa buktinya? Jelas paman ketiga Chen tidak percaya perkataan kakek. Wajahnya memerah dan lehernya menegang saat menatap kakek. Kakek menghela napas. Ketiga, aku tidak tahu bagaimana ayahmu meninggal. Tapi ada satu hal yang harus kau percayai. Paman ketiga Chen bertanya apa itu? Kakek berkata, saat kau menguburkannya di peti mati besi, kau harus menyegelnya dengan darah anjing hitam. Dengan begitu, orang mati tidak akan membuat masalah. Tidak akan jadi mayat hidup. Paman ketiga Chen tertegun beberapa detik. Tatapannya pada kakek terlihat rumit. Paman, darah anjing hitam itu untuk mengusir roh jahat. Bagaimana aku bisa menyegel peti mati dengan darah anjing hitam? Melihat paman ketiga Chen tidak setuju, kakek menghentakkan kakinya dengan gelisah. Paman ketiga Chen berkata, Paman, aku pulang dulu. Setelah mengatakan itu, paman ketiga Chen hendak pergi. Tiba-tiba kakek buyut keluar dari kamar. Ia membawa 3 batang dupa di tangannya. Ketiga, jangan pergi dulu. Kakek buyut memberi isyarat kepada paman ketiga Chen. Paman ketiga Chen berhenti. Ia ragu-ragu beberapa detik, lalu berbalik. Ada apa? Kakek buyut. Kakek buyut memberikan dupa itu ke tangan paman ketiga Chen. Pegang dupa ini baik-baik. Jangan sampai ayahmu melihatnya. Nanti malam, setelah dia tidur, bakar ketiga dupa ini. Kau akan mengerti apa yang terjadi. Paman ketiga Chen menatap kakek buyut dengan bingung. Bau apa ini? Kakek buyut batuk 2 kali. Bau orang mati. Pulanglah. Chen Laosan mengerutkan keningnya. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengambil 3 batang dupa lalu pergi. Kakek berjalan ke samping kakek buyut. Dia juga menatap kakek buyut dengan bingung. Apa itu bau orang mati? Aku belum pernah mendengarnya. Kakek buyut menyipitkan matanya. Perlahan dia berkata, dupa orang mati terbuat dari abu tulang. Nyalakan dupa orang mati, dan kau bisa melihat arwah orang mati. Dupa ini sekarang sulit didapat. Ini barang antik. Setelah kakek buyut mengatakan itu, dia batuk beberapa kali. Kakek membantu kakek buyut masuk ke kamar barat. Ayah, kurangi bicara. Batukmu semakin parah. Setelah mengantar kakek buyut ke kamar barat, kakek membawaku ke kamar timur. Kakek duduk melamun di depan tanah liat. Entah apa yang dipikirkannya. Dia tampak sangat khawatir. Nenek mematikan lampu kamar. Sudahlah, tidur saja. Ini bukan urusan kita. Kakek menghela nafas. Penipuan jenazah adalah masalah besar. Bisa menyebabkan kematian. Setelah mengatakan itu, kakek berbaring untuk tidur. Larut malam, aku mendengar ketukan pintu yang terburu-buru. Paman, buka pintunya. Aku melihat arwah ayahku. Suara Chen Laosan datang dari luar pintu. Suaranya terdengar gemetar. Kakek dan nenek terbangun. Nenek menyalakan lampu kamar. Kakek turun dari dipan untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, angin dingin berhembus masuk. Di bulan Juni, meskipun malam hari, seharusnya tidak ada angin sedingin ini. Aku secara refleks menarik selimutku. Chen Laosan membelalakkan matanya. Wajahnya penuh ketakutan. Dia memegang erat lengan kakek. Paman, bagaimana ini? Tolong pikirkan cara. Kakek menarik Chen Laosan untuk duduk di dipan tanah liat. Laosan, jangan panik dulu. Dengarkan aku, ayahmu ingin dimakamkan dengan peti mati besi. Dia ingin mempertahankan tubuhnya tetap utuh, agar bisa bereinkarnasi sebagai manusia di kehidupan berikutnya. Kau hanya perlu menuruti keinginannya. Setelah dia dimakamkan, kau harus menyegel peti matinya dengan darah anjing hitam. Dengan begitu, masalah ini selesai. Chen Laosan berkata dengan wajah sedih. Sebenarnya, 5 hari yang lalu, aku menyadari ada yang tidak beres dengan ayahku. Hari itu hujan deras sekali. Ayahku tidak pulang semalaman. Dia baru pulang keesokan paginya. Bajunya basah kuyup. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang kupikir-pikir, mungkin aku mati saat itu. Kakek menghela napas dan diam. Paman ketiga Chen kembali berbicara. Paman, Bibi, aku takut pulang ke rumah. Bolehkah aku menginap di sini malam ini? Nenek berkata, boleh. Tidurlah di kamar barat. Selimutnya cukup. Kakek mengantar paman ketiga Chen ke kamar barat. Beberapa saat kemudian, kakek kembali sendiri. Kakek mengerutkan kening. Tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Nenek mematikan lampu di ruangan. Tidurlah lebih awal, jangan terlalu banyak berpikir. Keesokan paginya, muncul jejak kaki aneh di halaman rumah kami. Jejak kaki itu mengikuti jejak kaki paman ketiga Chen, dengan jarak yang sangat dekat. Akhir-akhir ini sering hujan, lumpur di halaman belum kering. Jika diinjak, akan meninggalkan jejak kaki.
Kakek mengerutkan kening dan berkata, jejak kaki siapa ini? Ketiga, siapa yang datang bersamamu tadi malam? Paman ketiga Chen tertegun beberapa detik. Dia berjongkok dan mengamati jejak kaki itu dengan saksama. Tadi malam aku datang sendiri. Tidak ada yang mengikutiku. Kakek buyut menatap jejak kaki di tanah. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Gawat, ini sepertinya jejak kaki Chen Dahong. Kalian cepat pergi ke rumah Chen Dahong dan lihat. Begitu kakek buyut selesai bicara, wajah mereka semua berubah menjadi pucat. Kakek buyut berkata, cepat periksa, jangan sampai dia menghilang. Awasi dia. Kakek menjawab baik, lalu berlari keluar halaman. Paman ketiga Chen mengikutinya. Nenek khawatir dengan kakek. Dia berbalik dan berkata kepadaku, Yunfu, jaga kakek buyutmu. Aku mengangguk. Aku mengerti. Setelah nenek mengatakan itu, dia juga keluar halaman. Hanya aku dan kakek buyut yang tersisa di halaman. Kakek buyut duduk di bangku sambil berjemur di bawah sinar matahari. Aku mendekati kakek buyut, dan bertanya dengan penasaran. Kakek buyut, jika ada penipu di desa, bagaimana cara menyingkirkannya? Kakek buyut menyipitkan matanya. Dia tertawa dan berkata, kau ingin dengar? Aku takut kau akan ketakutan. Aku ingin dengar. Aku tidak takut. Kakek buyutku tertawa dan berkata, harus pakai darah perawan. Pikat dia ke dalam peti mati besi dan bakar. Aku menatap kakek buyutku dengan bingung. Apa itu darah perawan? Kakek buyutku berkata, siapkan peti mati besi. Suruh Yunfu berbaring di dalam peti mati. Nyalakan dupa orang mati di sekitar peti mati besi. Benda itu akan terpikat. Dia akan merangkak masuk ke dalam peti mati besi sendiri. Lalu tutup peti matinya. Segel peti mati dengan abu dupa. Lalu bakar. Aku langsung tercengang setelah mendengarnya. Lalu bagaimana aku bisa keluar? Kakek buyutku tertawa dan berkata, cara ini jarang digunakan. Begitu kakek buyutku selesai berbicara, aku mendengar suara gerakan di gudang. Dung, sepertinya ada sesuatu yang terjatuh. Aku hendak pergi ke gudang untuk melihat, tetapi ditahan oleh kakek buyutku. Wajahnya terlihat agak buruk. Perlahan dia bangkit dan berjalan menuju gudang. Sesampainya di pintu gudang, dia melirik ke dalam gudang. Matanya langsung melotot. Sepertinya dia melihat sesuatu yang mengerikan. Aku bertanya, kakek, ada apa? Kakek buyutku menoleh padaku dan berkata, tidak apa-apa, seekor tikus besar. Tikus besar? Sebesar apa? Aku hendak melangkah maju tetapi langsung takut dengan tatapan kakek buyutku. Aku berdiri di tempat, tidak berani mendekat. Kakek buyutku berkata, Yunfu, panggil kakek dan nenekmu pulang. Bilang aku sakit kepala. Begitu kakek buyutku selesai berbicara, aku mendengar suara dung lagi. Lihat aku tercengang. Kakek buyutku langsung berteriak, cepat pergi. Aku tidak berani menunda. Aku segera berlari menuju rumah Chen tua ketiga. Halaman rumah Chen tua ketiga berantakan. Ayam dan bebek yang dipelihara di halaman rumahnya mati semua. Tanah penuh dengan darah. Kakekku melihatku masuk ke halaman. Dia bertanya padaku, Yunfu, kenapa kau datang? Di mana kakek buyutmu? Kakek buyut menyuruh kalian pulang. Dia bilang dia sakit kepala. Kakekku membelalakkan matanya. Dia dan nenekku saling berpandangan. Sepertinya mereka menyadari sesuatu. Pulang dulu. Begitu masuk ke halaman, aku melihat kakek buyutku terduduk lemas di tanah. Lengan kiri kakek buyut berdarah. Sebagian besar dagingnya hilang. Kakek panik. Dia segera membantu kakek buyut bangun. Ada apa denganmu? Chen Dazong hidup kembali. Cepat tangkap dia. Dia baru saja kabur. Tangkap dan bakar dia. Nenek berlari ke gudang. Ia mengambil kain putih dan membalut luka kakek buyut. Dahi kakek buyut penuh keringat dingin. Lengan kirinya digigit Chen Dazong hingga sebagian dagingnya hilang. Tulangnya sampai terlihat. Kakek menatap Chen Laosan. Laosan, kita harus beritahu penduduk desa. Chen Dazong harus disingkirkan. Chen Laosan hanya bisa menghela nafas. Baiklah, Paman, aku akan memanggil penduduk desa. Setelah mengatakan itu, Chen Laosan keluar dari halaman. Kakek berbalik dan berkata pada kakek buyut, aku akan membawamu ke kota untuk berobat. Tidak perlu, luka kecil ini tidak akan membunuhku. Cepat tangkap Chen Dazong. Pastikan dia dibakar sebelum gelap. Kakek ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya ia menuruti perkataan kakek buyut. Ia dan nenek pergi keluar untuk menangkap Chen Dazong. Aku dan kakek buyut tertinggal di rumah. Aku bertanya pada kakek buyut, tadi di gudang. Kakek buyut bilang melihat tikus, kan? Kenapa jadi Chen Dazong? Kenapa jadi Chen Dazong? Kakek buyut mengelus kepalaku. Kalau kukatakan Chen Dazong, kamu pasti menangis ketakutan. Aku menggelengkan kepala. Tidak, kakek buyut tersenyum. Baiklah, Yunfu, bantu aku bangun. Aku mau tidur di kamar barat. Kakek buyut jarang tidur siang. Kenapa dia tiba-tiba mengantuk? Aku membantu kakek buyut ke kamar barat. Saat hari mulai gelap, kakek dan nenek belum juga pulang. Aku pergi ke gudang untuk memasak. Setelah makanan siap, aku menyajikannya di meja. Aku memanggil ke arah kamar barat. Kakek buyut, makan. Tapi tidak ada jawaban. Aku memanggil lagi dengan suara lebih keras. Kakek buyut, makan. Tetap tidak ada jawaban. Aneh sekali. Biasanya tidur kakek buyut sangat ringan. Sedikit suara saja dia akan bangun. Kenapa hari ini tidurnya begitu nyenyak? Aku berlari ke kamar barat. Kulihat kakek buyut terbaring di depan tanah liat. Masih tertidur. Aku mendorong kakek buyut dengan tanganku. Kakek buyut, bangun, makan. Tapi kakek buyut tidak bereaksi sama sekali. Saat aku kebingungan,
Kakek buyut tiba-tiba membuka matanya. Aku terkejut. Secara refleks aku mundur selangkah. Lalu dengan hati-hati aku berkata, "Kakek buyut, makanannya sudah siap. Ayo bangun dan makan." Mata kakek buyut yang keruh bergerak perlahan. Dia menatapku. Kakek buyut memang sudah kurus. Sekarang dia berbaring di depan tanah liat. Dari sudut pandangku, dia terlihat agak menakutkan, seperti mayat kering. "Kakek buyut, aku akan menunggumu di halaman." Setelah mengatakan itu, aku berlari ke halaman. Entah kenapa, aku merasa ada yang aneh dengan kakek buyut. Tapi aku tidak tahu apa yang aneh. Aku menunggu lama di halaman. Tetapi kakek buyut tidak kunjung keluar. Sebaliknya, kakek dan nenek kembali. Wajah kakek dan nenek tampak tersenyum. Aku menduga Chen Dazong telah tertangkap. Kakek bertanya sambil tersenyum, "Yunfu, di mana kakek buyutmu? Dia belum keluar untuk makan." Aku segera menjawab, "Kakek buyut ada di kamar barat." Setelah mendengar itu, kakek berteriak ke dalam rumah, "Keluarlah untuk makan." Chen Dazong sudah tertangkap, dan sudah dibakar. Tapi tidak ada jawaban. Kakek dan nenek saling memandang dengan tatapan bingung. Saat kakek hendak masuk ke kamar barat, kakek buyut terlihat keluar dari kamar barat dengan langkah gemetar. Wajahnya sangat pucat, warnanya kekuningan dan kehitaman, terlihat tidak bernyawa. Kakek buyut berjalan ke meja makan, dan duduk kaku di bangku. Kakek mengerutkan kening dan berkata, "Ayah, apakah ayah merasa tidak enak badan? Bagaimana kalau aku mengantarmu ke kota untuk periksa?" Setelah mengatakan itu, kakek hendak menyiapkan kereta keledai. Kakek buyut memutar lehernya dengan kaku, dan menatap kakek sambil berkata, "Tidak usah ke kota." Suara kakek buyut sangat pelan, dan terdengar lemah. Nenek juga membujuk, "Lebih baik periksa ke kota saja. Minumlah obat yang tepat." Tiba-tiba, setelah nenek selesai bicara, kakek buyut tiba-tiba menangis. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sedih, tetapi air matanya terus mengalir. Kakek langsung terkejut. "Ayah, kenapa ayah menangis? Ada apa ini?" Kakek buyut tidak menjawab, hanya terus menangis. Kakek menjadi panik. Dia menoleh dan bertanya padaku, "Yunfu, ada apa denganmu dan kakek buyutmu di rumah?" "Tidak ada apa-apa. Setelah kalian pergi, kakek buyut bilang dia lelah dan ingin tidur. Lalu aku membantunya ke kamar barat untuk tidur. Tidak ada yang lain." Kakek mengerutkan keningnya. Dia bertanya lagi pada kakek buyut, "Ayah, kenapa kau menangis? Katakan padaku." Kakek buyut berkata sambil menangis, "Aku tidak akan hidup lama lagi. Aku ingin dimakamkan dengan peti mati besi. Belikan aku peti mati besi." Begitu kakek buyut selesai bicara, sumpit yang dipegang nenek jatuh ke lantai. Mata nenek terlihat ketakutan. Dia menatap kakek. Mata kakek juga penuh dengan keterkejutan. Melihat kakek diam saja, tangisan kakek buyut semakin keras. Dia mengamuk. Kakek akhirnya berkata, "Ayah, jangan menangis. Aku akan membuatkanmu peti mati besi." Mendengar kakek berkata begitu, kakek buyut akhirnya berhenti menangis. Dia berdiri dengan gemetar, dan berjalan menuju kamar barat. Kakek dan nenek menatap punggung kakek buyut. Aku juga menatap punggungnya. Aku melihat lubang di bagian belakang kepala kakek buyut. Lubang itu tidak terlalu besar atau kecil, seukuran kuku jari. Kakek dan nenek juga melihatnya. Nenek berkata dengan ketakutan, "Kakek, ayah mungkin sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Hari ketika rumah tua itu runtuh. Meskipun tidak menimpa ayah, tapi ayah terjatuh, dan kepalanya terbentur. Saat itu kami tidak memperhatikannya, dan langsung membawa ayah kembali." Begitu nenek selesai bicara, kakek langsung terduduk lemas di lantai. Dia memukul kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. "Ini semua salahku. Rumah tua itu seharusnya sudah diperbaiki sejak lama." "Kakek, apa yang kau lakukan? Cepat bangun." Nenek membantu kakek untuk berdiri. "Hal ini sudah terjadi. Yang terpenting sekarang adalah memakamkan ayah, agar dia pergi dengan tenang." Kakek menarik napas. "Hanya itu yang bisa kita lakukan." Setelah mengatakan itu, kakek masuk ke gudang. Dia mengeluarkan semua peralatan untuk menempa besi. Nenek berkata, "Kakek, apa yang kau lakukan? Sudahlah, jangan pedulikan." Kemudian kakek menempa besi di halaman. Dia tidak tidur semalaman. Keesokan paginya, peti mati besi itu sudah mulai terbentuk. Tinggal tutupnya saja. Mata kakek penuh dengan urat merah. Nenek berkata, "Kakek tua, masuklah ke kamar dan tidurlah sebentar. Aku akan mengawasi ayah." "Baiklah, awasi ayah baik-baik." Setelah mengatakan itu, kakek masuk ke kamar timur. Nenek mencuci pakaian di halaman. Sesekali melirik ke kamar barat. Jendela kamar barat dibersihkan nenek hingga bersih. Kakek buyut bisa terlihat melalui jendela. Kakek buyut menempel di jendela. Matanya menatap peti mati di halaman. Bahkan bola matanya pun tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, pintu halaman rumah kami didorong terbuka. Lao Sanchen masuk dengan kereta keledainya. Dia membawa peti mati besi di kereta keledainya. Itulah yang dia siapkan untuk Dazong Chen sebelumnya. Lao Sanchen melihat peti mati besi di halaman rumah kami. Dia tercengang sejenak, lalu berkata, "Bagaimana bisa ada peti mati besi di rumahmu?" Nenek tertawa kecil. "Seseorang di kota ingin membeli peti mati besi, dan meminta bantuan pamanmu untuk membuatnya." Nenek tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia sengaja menyembunyikannya dari Lao Sanchen. "Apakah pamanmu ada di rumah? Karena ayahku sudah dikremasi, peti mati besi ini tidak ada gunanya lagi. Jadi aku akan menjualnya ke keluargamu."
Nenek tertegun beberapa detik. Dia berkata dengan keras, pamanmu tidak ada di rumah. Dia pergi ke ladang. Peti mati besi ini tidak ada gunanya bagi keluargaku. Lebih baik kau kembalikan saja ke kota. Mendengar nenek berkata demikian, Lao Sanchen mengerutkan kening. Dengan sedikit enggan, dia berkata, baiklah kalau begitu, aku akan mengembalikannya ke kota. Lao Sanchen mengendarai kereta keledainya. Keluar dari halaman, aku melihat wajah kakek buyut menempel di jendela. Matanya menatap tajam, peti mati besi di kereta keledai Lao Sanchen. Tatapannya terlihat ganas, membuat orang merinding. Setelah Lao Sanchen pergi, nenek melanjutkan mencuci pakaian. Kakek baru bangun siang hari. Hal pertama yang dia lakukan adalah membuat peti mati besi. Saat hari gelap, tutup peti mati besi baru selesai dibuat. Kakek dan nenek bekerja sama untuk menutup peti mati besi itu. Kakek berkata, nenek tua, bukalah pintu kamar barat. Biarkan ayah keluar dan melihatnya. Nenek mengambil kunci untuk membuka pintu kamar barat. Pintu terbuka, tetapi tidak ada orang di dalam. Kakek buyut menghilang. Nenek menyalakan lampu di kamar barat lagi. Terlihat lubang besar di dinding. Kakek buyut kabur lewat lubang itu. Nenek panik dan menghentakkan kakinya. Kemana ayah pergi? Kakek tiba-tiba berkata, pemakaman di bukit belakang. Aku dengar dari Patua Chen. Ayahnya dulu sering pergi ke pemakaman di bukit belakang. Ayo kita cari dia. Aku takut sendirian di rumah. Aku ikut kakek dan nenek ke bukit belakang. Bukit belakang sangat luas. Banyak pohon di sana. Semakin tinggi mendaki, semakin curam. Kebetulan pemakaman itu berada di dekat puncak bukit. Setelah berusaha keras, kami akhirnya sampai di puncak. Tapi tidak ada siapapun di pemakaman itu. Kami tidak melihat kakek buyut. Kami mencarinya cukup lama di bukit belakang. Sampai pagi tiba, kami tetap tidak melihat kakek buyut. Tidak ada cara lain, kami harus turun. Begitu sampai di pintu masuk desa, kami melihat kerumunan orang. Setelah mendekat, kami baru tahu, Patua Chen meninggal. Ada bekas di lehernya. Seluruh tubuhnya pucat pasi. Jelas darahnya telah dihisap habis. Orang-orang desa berbisik-bisik, bagaimana Patua Chen meninggal? Entahlah, ini mengerikan sekali. Ayat yang meninggal secara tragis ini, sebaiknya segera dibakar, agar tidak menjadi hantu seperti dia. Mendengar kata hantu, orang-orang desa menjadi takut. Mereka mencari kayu kering, dan menumpuknya di atas tubuh Patua Chen. Lalu langsung membakarnya. Tubuh Patua Chen mengeluarkan suara gemeratak. Wajah kakek dan nenek berubah. Nenek berbisik, kakek, bagaimana ini? Kakek berkata dengan serius, kita tidak boleh membiarkan dia menyakiti orang lain lagi. Nenek mengerutkan kening. Apa ada cara? Aku akan pergi ke rumah tua. Kalian pulang dulu. Setelah mengatakan itu, kakek berjalan menuju rumah tua. Aku dan nenek pulang ke rumah. Sampai siang hari, kakek baru kembali dari rumah tua. Dia membawa kotak kayu. Sekilas terlihat seperti barang antik. Kakek mengeluarkan 3 batang dupa dari kotak kayu itu. Aku mengenal dupa itu. Itu adalah dupa untuk orang mati yang pernah diceritakan kakek buyut. Nenek melihatnya dan bertanya, apakah darah anak laki-laki sudah disiapkan? Sudah, semuanya ada di dalam kotak. Aku juga melihat ke dalam kotak. Peti itu tertutup. Aku tak bisa melihat isinya. Wajah nenek tampak muram. Ia berkata padaku, Yunfu, setelah gelap, kamu harus tetap di kamar timur. Jangan keluar. Aku mengangguk. Baik, Nek, jawabku. Malam harinya, aku bersembunyi di kamar timur. Dan mengintip dari jendela. Kakek dan nenek bersama-sama membuka tutup peti mati. Kakek lalu membuka peti kayu itu. Dan mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain putih. Lalu meletakkannya ke dalam peti besi. Nenek memandang kakek. Ia menancapkan dupa pemakaman di sekeliling peti besi. Lalu menyalakannya. Bau dupa pemakaman sangat menyengat. Aku bisa menciumnya dari dalam kamar. Baunya busuk, seperti bau sesuatu yang membusuk. Tak lama setelah dupa dinyalakan, kakek buyut benar-benar datang. Ia seperti mayat hidup. Ia berjalan membungkuk dengan sangat pelan. Aku bisa melihat dengan jelas kerutan di wajah dan tubuhnya, keriput dan kusut, seperti kulit kenari. Mata kakek buyut tampak keruh. Ia menatap peti besi dengan tajam. Dengan kaku, ia berjalan ke arah peti besi. Ia meletakkan tangannya di tepi peti besi, dan mengangkat satu kakinya, untuk melangkah masuk ke dalam peti. Tapi kakinya tersandung di tepi peti, dan kaki kirinya jatuh ke tanah. Ia seperti boneka kayu yang lapuk, terus merangkak masuk ke dalam peti besi. Ia mengeluarkan suara gemertak, yang membuatku merinding. Setelah kakek buyut sepenuhnya masuk ke dalam peti, kakek mengambil kakinya yang jatuh, dan cepat-cepat melemparkannya ke dalam peti. Nenek segera mengangkat tutup peti. Sementara kakek mengangkat sisi lainnya, mereka berdua menutup peti besi itu. Nenek berkata, kakek, cepat segel peti dengan abu dupa. Begitu nenek selesai bicara, terdengar suara gedoran dari dalam peti besi. Kakek buyut sepertinya menyadari ia telah ditipu, dan mengamuk ingin keluar dari peti.